Gaung Sabda Alam Muhammad atau yang selama ini dikenal dengan nama Gaga Muhammad mendadak menjadi sorotan. Narapidana dalam kasus kecelakaan Laura Anna itu telah mendapatkan pembebasan bersyarat sejak 18 April lalu. Sementara kakak mendiang Laura Anna, Grete Iren, mengaku kecewa dengan bebasnya Gaga Muhammad. Seperti diketahui, Gaga Muhammad ditetapkan bersalah dalam kasus kecelakaan di Tol Jagorawi pada Desember 2019 yang mengakibatkan mendiang Laura Anna mengalami kelumpuhan akibat kelalaiannya dalam berkendara. Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2022 lalu. Meskipun sudah keluar dari penjara, namun Gaga Muhammad tetap di bawah bimbingan Lapas Bekasi hingga 21 Oktober 2026 mendatang. Lantas, seberapa dalam kekecewaan yang dirasakan Grete Iren atas bebasnya Gaga Muhammad? Kecewa sedikit sih, cuman ya sudahlah, mau gimana lagi kan. Aku menutup rapat-rapat untuk kewarasan aku sih. Karena untuk apa dikorek lagi luka yang dulu. Kalau buat aku, meskipun aku menerima ya, cuma rasanya kayak nggak adil aja, kayak dia masih ada, sedangkan Lauranya udah nggak ada gitu. Dan dia udah balik lagi deh ke kehidupan dia yang seperti biasanya dia dulu. Sedangkan kita aja sebagai keluarga nggak bisa ngejalanin hidup seperti dulu lagi gitu loh. Karena kan kita meskipun sehari-hari mau coba hidup normal, tapi kan tetap aja di pikiran kita masih ada berdukanya itu loh. Menurutku berdukanya kan juga gak mungkin setahun 2 tahun, berduka kayak gini pasti seumur hidup sih. Sulit sih, rasanya aneh banget. Karena biasanya tuh kalau ada apa-apa kan aku pasti ceritanya ke dia ya. Jadi sekarang karena nggak ada ya udah aku tulis di buku sendiri, cerita sendiri aja gitu atau nggak sama teman-teman. Ya sebisa mungkin aku pindah ke kesedihan aku arahin ke yang hal yang positif aja lah gitu. Masih banget rindu itu udah pasti setiap hari, pasti rindu, pasti kepikiran setiap hari. Cuman kayak sekarang aku udah mulai bisa hari per hari dijalanin pelan-pelan, dijalanin jadi kayak nggak dibikin sedih tapi ya udah untuk mengenang memorinya aja gitu. Kayak nonton film bareng, terus kayak cerita-cerita, kadang kita tuh suka bangun sampai pagi cerita-cerita aja, kayak sharing-sharing pengalaman apa yang pernah terjadi gitu loh. Terus kayak udah sih itu aja, kayak itu berharga banget. Terus juga kayak kayak aku bakalan, kalau aku bisa ketemu dia lagi pasti aku mau ceritain kayak semuanya yang udah terjadi pas lagi nggak ada dia gitu. Semoga ya dipelajarin aja lah apa yang udah terjadi, nggak bisa diapa-apain lagi. Yang udah terjadi ya udah, mau gimana lagi. Bebasnya Gaga Muhammad sejak tanggal 18 April lalu menuai beragam tanggapan. Sampai-sampai berhembus kabar jika netizen akan memboikot Gaga. Tidak itu saja, mereka juga akan melarang Gaga tampil di media manapun. Sontak saja kabar tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum Gaga, Fahmi Bahmid. Nggak ada yang memboikot, itu kan hanya oknum, Pak. Netizen itu orang yang paling cerdas dan orang yang paling pintar. Dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan mana itu yang disetting dan mana yang bukan. Saya pikir nggak ada lah netizen seperti itu, karena ini adalah hak seseorang juga untuk berkarir. Yang penting dia sudah menjalani apa yang memang dihukum oleh pengadilan dan itu telah dilaksanakannya dengan tertib. Saya pikir itu adalah harus kita hargai, di mana Gaga secara tertib dia melaksanakan kewajibannya dia menjadi seorang terpidana, dan itu menjadi penilaian tertinggi sehingga dia sudah harus keluar. Bahwa Gaga Muhammad sudah menghirup udara bebas ya sejak tanggal 18 April sebetulnya informasinya. Dan tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan ayahnya Gaga, dan dia juga nyampaikan Gaga udah keluar Bang, udah di mana? Udah di Jakarta ya. Jadi Gaga tetap di Jakarta tinggalnya.
Dia dalam keadaan santai saat ini karena dia udah bukan lagi menjadi orang yang terpidana, bukan menjadi orang yang ada dalam tahanan ya. Jadi walaupun dia adalah narapidana, tapi dia udah dalam keadaan bebas, dan itu yang harus kita syukuri. Bahwa Gaga melaksanakan proses hukum ini, dan ini adalah bagian dari proses kehidupan dia. Bahwa dalam proses kehidupannya dia mengalami suatu keadaan di mana dia harus sampai menjalani hukuman 4 tahun 6 bulan seperti itu. Dan alhamdulillah dia udah bebas dan menjadi masyarakat biasa, sehingga dia bisa mau ke mall, dia bisa kemana, mau kemana saja dalam keadaan bebas. Dan itu yang harus kita syukuri. Maka kasus ini close. Secara hukum sudah tidak ada lagi persoalan antara Gaga dengan keluarga korban. Ya udah selesai, Gaga sudah menjalani hukumannya, dan itu adalah bagian dari proses hukum yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh Gaga Muhammad. Di dalam undang-undang itu dibenarkan seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat, bahkan remisi pembebasan bersyarat dan sebagainya. Itu bagian dari proses hukum, dan itu hak. Setiap terpidana mempunyai hak, salah satunya hak remisi, hak juga untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, itu adalah bagian yang diberikan oleh undang-undang yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, sehingga dan itu ada penilaian-penilaian khusus. Penilaian-penilaian khusus ini nanti akan diberikan oleh Kalapas berdasarkan mungkin dari penilaian dari Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, sehingga seseorang terpidana itu mendapatkan disposisi untuk bisa menjadi seorang yang dibebaskan secara bersyarat. Syaratnya apa? Itu menjadi syarat-syarat yang ada di lembaga pemasyarakatan, dan alhamdulillah Gaga mendapatkan itu, sehingga dia bisa keluar lebih cepat dari proses hukum. Kayaknya sih dia tetap akan menjadi selebgram karena itu adalah bagian dari kehidupan dia. Jadi saya pikir dia nggak akan kemana-mana lah, karena dunia dia adalah dunia itu, dia mungkin akan tetap seperti itu. Tapi karena ini baru beberapa hari yang lalu dia keluar, saya pikir saya tidak akan mungkin membahas hal-hal itu. Yang jelas saya beri dia kebebasan. Silakan dia menghirup kebebasan ini, dia santai bersama keluarga, bersama adiknya, sama ayahnya, dan seterusnya.